tiga landasan utama dalam beragama ini, dan ini merupakan tiga hal ini merupakan pertanyaan yang akan nanti ditanyakan oleh malaikat di alam kubur, sehingga kita perlu untuk mengetahui sekilas tentang tiga landasan dalam beragama ini. Kita telah menyebutkan landasan yang pertama, mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai Rabb kita, di mana poin yang pertama, seorang muslim harus meyakini bahwasanya Rabb kita adalah Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Allah adalah sang pencipta. Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah yang menguasai. Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah yang mengatur alam semesta. Dan juga Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Khaliqus samawati wal ard. Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah yang menciptakan langit dan bumi, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 54. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, alladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Kemudian juga Rabbunallahu alladzi khalaqal insana wa ahsana khalqah. Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Rabb kita yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, kami telah menciptakan manusia dalam keadaan yang paling sempurna. Kemudian juga Rabbunallahu alladzi yudabbirul amra. Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Rabb kita. Rabb kita adalah Allah yang mengatur segala urusan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 5, yudabbirul amra minas samai ilal ard. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengatur urusan dari langit kepada ke bumi. Ini merupakan sesuatu yang perlu untuk kemudian kita yakini, bukan hanya sekedar tahu saja. Dan konsekuensi dari konsekuensi semacam ini telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, di mana konsekuensinya seorang hamba itu dia harus berharap hanya kepada Allah, dia harus mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah, dan ini merupakan konsekuensi dari pengetahuan kita yang barusan kita sebutkan. Kemudian persoalan berikutnya yang kedua dari landasan yang pertama ini adalah bagaimana cara kita mengetahui adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana kita mengetahui akan adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana Allah adalah Rabb kita. Dikatakan a'rifu rabbi bi ayatihi wa makhluqatihi. Kita dapat mengetahui Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang diistilahkan oleh sebagian orang dengan kalimatnya kita bisa mengetahui eksistensi Tuhan, begitu. Kita bisa mengetahui akan adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan tanda-tanda kekuasaannya dan dengan ciptaan-ciptaannya, makhluk-makhluknya ini. Kita bisa mengetahui akan adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala tak perlu melihat langsung, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala tak dapat dilihat di dunia. Sehingga bagaimana cara kita mengetahui akan adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala? Dengan dua hal, dengan tanda-tanda kekuasaannya. Allah pergilirkan, Allah ganti siang dan malam, Allah putarkan matahari dan rembulan, ada angin yang berhembus dari utara ke selatan, barat ke timur, dan sebaliknya. Kemudian ada air hujan yang turun dari langit, dan seterusnya. Ini menunjukkan akan adanya zat yang mengatur itu semua, dan zat yang mengatur itu semua adalah Allah. Dan juga kita bisa mengetahui akan adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala lewat ciptaan-ciptaannya. Adanya rembulan, adanya gunung, adanya diri kita. Tak mungkin kemudian gunung, rembulan, bumi, matahari, dan lain sebagainya tiba-tiba ada. Tiba-tiba ada. Sehingga alam semesta ini hanya ada dua kemungkinan saja. Pertama, alam semesta ini tiba-tiba ada, atau yang kedua, alam semesta ini ada yang menciptakan. Sudah begitu. Atau hanya ada dua kemungkinan saja. Yang pertama, alam semesta ini tidak ada yang menciptakan, atau alam semesta ini ada yang menciptakan. Pilihannya ada dua saja. Kalau misalkan tidak ada yang menciptakan, berarti begitu tiba-tiba saja ada, begitu. Dan itu tidak masuk akal. Bagi kita manusia itu tidak masuk akal. Sesuatu tidak ada yang mengadakan itu tidak mungkin. Pasti pilihannya cuma satu, sehingga alam semesta ini pasti ada yang mengadakannya, pasti ada yang menciptakannya. Semua makhluk ini pasti ada yang mengadakannya, pasti ada yang menciptakannya. Zat yang menciptakan itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dua hal ini merupakan dua cara agar kemudian kita mengetahui akan adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kemudian ketika dikatakan bahwasanya mana buktinya kalau Allah itu Tabaraka wa Ta'ala itu ada, saya ingin melihat dengan mata kepala saya sendiri, ya tidak perlu jauh-jauh, lihat saja diri kita. Tidak perlu jauh-jauh, lihat saja matahari, rembulan, apakah kemudian itu berputar begitu saja? Jawabannya tidak. Pasti ada zat yang mengatur itu semua.
dan zat yang mengatur itu semua adalah Allah tabaraka wa taala. Dan ini merupakan bantahan bagi orang-orang ateis yang mereka tidak meyakini akan adanya Tuhan. Orang ateis bukan hanya musuh Islam, namun ateis musuh dari semua agama, karena semua agama pun mereka meyakini akan adanya Tuhan. Hanya saja keyakinan mereka tentang Tuhan tersebut adalah Tuhan yang batil. Tuhan yang hak hanya Allah tabaraka wa taala saja. Mereka percaya akan adanya Tuhan, sesembahan-sembahan selain Allah tabaraka wa taala, sehingga ateis bukan hanya kemudian ini merupakan musuh Islam saja, tapi musuh semua agama, karena semua agama meyakini akan adanya Tuhan, sekalipun yang diyakininya adalah Tuhan yang batil. Dan akan adanya kita siang dan malam, matahari dan rembulan, itu tanda bahwa zat yang menciptakan itu ada. Seorang muslim meyakini bahwa yang menciptakan itu adalah Allah tabaraka wa taala. Di dalam surat Fussilat ayat 37 Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa min ayati lailu wan nahar." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah al-lailu wan nahar, siang dan malam, wasyamsu wal qamar, matahari dan rembulan. Ketika Allah tabaraka wa taala menyebutkan tanda-tanda kekuasaannya, bukan tanpa maksud Allah tabaraka wa taala menyebutkan saja, tidak. Namun manusia coba lihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau tanda-tanda ini, kalau ini saja ada, mungkinkah ini semua kemudian ada secara tiba-tiba? Coba tidak mungkin. Pasti ada yang menciptakannya. Kalau ciptaannya yang begitu luar biasanya, begitu besarnya, begitu indahnya saja begini, apalagi zat yang menciptakannya, kan begitu. Sehingga ini merupakan diantara cara untuk kemudian kita mengetahui akan adanya Allah tabaraka wa taala sebagai Rabb kita. Cara pembuktiannya adalah dengan melihat tanda-tanda kekuasaannya dan dengan ciptaan-ciptaannya. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya masih di landasan yang pertama ini, di poin berikutnya, kalau kita rundutkan maka ini adalah poin yang ketiga. Poin yang pertama adalah Rabb kita adalah Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan dan lain sebagainya. Poin yang kedua, bagaimana cara kita kemudian mengetahui akan adanya Allah tabaraka wa taala melalui tanda-tanda kekuasaannya, melalui makhluk-makhluk ciptaannya. Poin yang ketiga adalah khalaqallahul jinna wal insa li'ibadatihi. Allah tabaraka wa taala menciptakan jin dan manusia untuk peribadahan kepadanya, agar jin dan manusia ini beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Poin yang ketiga adalah tujuan diciptakannya kita dan jin. Tujuan diciptakannya jin dan manusia. Di mana Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua itu beribadah hanya kepadaku. Kalimat liya'buduni atau kalimat ibadah disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam tafsir Al-Baghawi, bahwasanya sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fahiya tauhid. Ketika menafsirkan dalam awal-awal surat Al-Baqarah, "U'budu rabbakum," kata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fahiya tauhid." Setiap kata yang terdapat di dalam Al-Quran, kalimat ibadah, baik dengan kalimat al-ibadah, baik dengan kalimat u'budu, baik dengan kalimat liya'buduni dan lain sebagainya, yang terjemahannya adalah ibadah, maka maknanya maksudnya adalah tauhid. Sehingga mana dari firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni," tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, maksudnya agar mereka semua mentauhidkan aku. Ketika Allah tabaraka wa taala, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum," wahai sekalian manusia beribadahlah kepada Rabb kalian, maksudnya wahai sekalian manusia tauhidkanlah Rabb kalian, esakanlah Rabb kalian. Itu maksud dari kalimat al-ibadah, kata sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Setiap kata ibadah di dalam Al-Quran maka maknanya adalah tauhid, maknanya adalah mengesahkan Allah tabaraka wa taala. Mengesahkan Allah dalam hal apa? Mengesahkan Allah, ifradullahi bima yakhtassu bihi minar rububiyyah wal uluhiyyah wal asma wa sifat. Mengesahkan Allah tabaraka wa taala dalam hal rububiyahnya. Apa maknanya? Seorang hamba wajib untuk meyakini bahwa Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan, yang menurunkan hujan, yang memberikan rezeki dan lain sebagainya.
Kemudian mengesahkan dalam hal apa? Mengesahkan dalam hal ibadah, di mana ibadah yang kita kerjakan ini semuanya diperuntukkan hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada ruang untuk makhluknya. Ketika ingin meminta maka meminta hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Salat yang kita kerjakan hanya untuk Allah, sembelihan yang kita berikan hanya untuk Allah, membaca Al-Quran hanya untuk Allah, bukan karena manusia, bukan kepada jin, bukan kepada yang lain-lain. Sehingga itu makna dari al-ibadah, dan ini merupakan inti tujuan diciptakannya kita, agar kemudian kita tatkala beribadah kepada Allah mengikhlaskan ibadah ini hanya untuk Allah, bukan karena sanjungan pujian, bukan karena mempersembahkan ibadah-ibadah ini kepada selain Allah. Baik, kemudian juga mengesahkan dalam hal al-asma wa sifatnya, nama dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki nama-nama yang agung, sifat-sifat yang mulia, di mana tak dinisbatkan, tak disandarkan kepada Allah nama yang buruk, tak disandarkan kepada Allah sifat-sifat yang buruk dan lain sebagainya. Sehingga inilah makna dari mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengesahkan Allah bahwa Allah lah zat yang menurunkan hujan, mengesahkan Allah bahwa Allah lah zat yang memberikan rezeki, kemudian mempersembahkan ibadah ini hanya untuk Allah, berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Sehingga ini merupakan maksud dari tujuan diciptakannya kita. Kemudian juga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lantas apa itu ibadah? Ibadah itu apa? Ibadah itu apa? Ma ibadatuhu, apa yang dimaksud dengan peribadahan kepadanya? Yang dimaksud ibadah itu apa? Dikatakan ibadatuhu tauhiduhu wa ta'atuhu, beribadah kepadanya maksudnya adalah dengan mentauhidkannya dan taat kepadanya. Sekarang apa makna dari ibadah itu sendiri? Makna dari ibadah itu maknanya umum. Apa maksudnya maknanya umum? Bahwa namanya ibadah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tabaraka wa ta'ala, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda minal aqwali wal af'al al-zahirati wal batina. Yang namanya ibadah, ibadah adalah sebuah nama, sebutan untuk segala sesuatu yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi. Segala sesuatu yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi disebut ibadah, baik berupa ucapan ataukah perbuatan, baik yang nampak ataukah tersembunyi. Maka kalau apa yang kita lakukan, baik ucapan atau perbuatan, merupakan sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ini disebut dengan ibadah. Maka ini disebut dengan ibadah. Sehingga mana ibadah tak sesempit yang sebagian kaum muslimin bayangkan. Oh, kita diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk ibadah misalkan. Maksudnya ibadah adalah mempersembahkan ibadah ini hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, maksudnya mentauhidkan Allah. Sekarang apa itu ibadah? Oh, maksudnya sholat di masjid saja. Oh, maksudnya zikir di masjid saja. Oh, maksudnya baca Quran saja. Maka hal yang semacam ini kemudian keliru. Benar bahwa sholat di masjid merupakan bagian dari definisi dan maksud ibadah. Bersedekah merupakan bagian dari definisi ibadah. Bahwa membaca Al-Quran merupakan bagian dari definisi ibadah. Berzikir merupakan bagian dari definisi ibadah. Dan ibadah lebih luas lagi cakupannya dari itu semua. Segala sesuatu baik ucapan atau perbuatan yang nampak atau yang tersembunyi, yang dicintai oleh Allah dan diridhoi olehnya, maka ini semua disebut dengan ibadah. Ketika seorang hamba itu kemudian ingin agar atau membahagiakan orang lain, maka apa yang dilakukannya merupakan bagian dari ibadah. Ketika seorang kemudian menghilangkan gangguan dari jalan agar kaum muslimin yang lain tak terkena gangguan tersebut, maka apa yang dilakukannya merupakan ibadah. Sehingga ibadah cakupannya luas sekali, bukan hanya sekedar hanya sholat, zikir dan lain sebagainya. Bahkan di sana ada perbuatan-perbuatan mubah yang bernilai ibadah, seperti makan, minum, bekerja dan lain sebagainya. Pada asalnya mubah, tidak makan terserah, tinggal kemudian kita ingin apa, ingin makan, ingin minum terserah kita. Namun makan dan minum kita dapat bernilai ibadah. Ada pembahasannya ini dalam pembahasan usul dan qawaid fikih. Kalau nanti ada kesempatan kita insya Allah belajar tentang usul fikih dan qawaid fikih yang wajib bagi orang awam. Karena orang awam pun wajib untuk mempelajari ilmu tersebut. Ada bagian-bagian dari ilmu usul fikih dan qawaid fikih yang wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Kapan saja kita tidak pernah mempelajarinya, maka kita berdosa nantinya. Nah, nanti akan ada insya Allah waktunya kita akan belajar itu yang wajib untuk dipelajari oleh kita yang awam. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan berikutnya masih dari landasan yang pertama ini, yang ketiga tadi. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah disebutkan di sini oleh Syekh Hafizahullah tabaraka wa taala, makna la ilaha illallah. Apa makna dari ucapan kita la ilaha illallah? Apa makna dari la ilaha illallah? Yang kalau kita bertanya kepada kaum muslimin di zaman kita, apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah, maka kita akan mendapati beraneka ragam jawaban.
Ada di antara mereka yang mengatakan bahwa makna maksud dari la ilaha illallah adalah tiada Tuhan selain Allah. Itu yang pertama. Ada di antara mereka ketika ditanya apa makna maksud dari la ilaha illallah, sebagian mereka mengatakan bahwa tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah tabaraka wa taala. Itu makna yang kedua. Kemudian ada juga di antara kaum muslimin, kalau kita tanya apa makna la ilaha illallah, mereka akan mengatakan bahwasanya tidak ada hukum kecuali hukum Allah tabaraka wa taala. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah tabaraka wa taala. Kita akan dapat beraneka ragam bentuk makna dari la ilaha illallah. Ada di antara mereka mengatakan bahwasanya apa makna la ilaha illallah? Maknanya adalah tidak ada yang wujud kecuali Allah. Tidak ada yang wujud di alam ini kecuali Allah. Tidak ada yang wujud kecuali hanya Allah. Kita ini disebutnya maujud. Kita ini yang diadakan. Kalau yang wujud itu hanya Allah. Di dunia ini tidak ada yang wujud, karena semuanya adalah maujud yang diadakan. Yang mengadakannya adalah Allah tabaraka wa taala. Mereka mengatakan bahwa makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang wujud, karena wujud itu hanya satu, yaitu Allah tabaraka wa taala. Baik, akan kita dapatkan hal semacam ini. Kemudian dari definisi-definisi tersebut kira-kira mana yang benar, mana yang tepat. Di antara mereka juga ada yang mengatakan bahwa makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang patut diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Kira-kira dari 5 makna ini mana yang benar? Atau mana yang tepat? Atau semuanya benar? Atau semuanya salah? Atau 2 aja yang benar? 3-nya salah? Mana yang benar? Yang pertama mengatakan makna la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua mengatakan bahwa makna la ilaha illallah adalah la khaliqa wala raziqa wala mudabbira illallah. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang mengatur alam semesta, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali hanya Allah. Kemudian yang ketiga, makna la ilaha illallah adalah tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Mana yang keempat, la ilaha illallah itu maksudnya tidak ada yang wujud kecuali hanya Allah tabaraka wa taala saja yang wujud. Mana yang kelima, mana dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang patut diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Dari 5 makna ini mana yang benar? Yang kelima, berarti yang tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah salah. Lalu siapa yang memberikan rezeki? Benar, tadi katanya 5. Berarti kan 1, 2, 3, 4 kan salah ini. Iya. Dari 5 ini mana yang benar? Benar semua. Harus pilih salah satu, karena 5-5-nya tidak bisa dikatakan benar semua. Harus pilih. Yang pertama semua. Tidak ada Tuhan selain Allah. Iya, yang pertama tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya orang-orang selain Islam pun mereka menyembah Tuhan. Jadi kalau realitanya ada, dan Allah sendiri mengakui bahwa Tuhan-Tuhan selain Allah itu ada, makanya disebutnya Tuhan yang hak, Tuhan yang batil. Tuhan yang hak itu adalah Allah, Tuhan yang batil itu sembahan-sembahan selain Allah. Kan realitanya ada sembahan-sembahan selain Allah, itu namanya Tuhan. Kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, realitanya banyak Tuhan-Tuhan selain Allah, dan Tuhan-Tuhan itu disebutnya Tuhan-Tuhan yang batil. Yang 5 makna ini, 5 maksud ini, 5 kalimat ini benar. Cuma kalau misalkan 5 maksud ini itu adalah makna dari la ilaha illallah, yang benar cuma 1. Kan kita sedang membahas tentang makna la ilaha illallah. Kalau 5-5-nya benar, kalau tidak dikaitkan dengan la ilaha illallah benar. Ya Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bisa kita bawa kepada tidak ada Tuhan yang hak selain Allah, misalkan benar. Namun membawa ini kepada makna la ilaha illallah yang benar cuma 1. Pertama, tidak ada Tuhan selain Allah. Jawabannya di sana ada Tuhan yang hak, ada Tuhan yang batil, dan Allah menerangkan hal tersebut. Sehingga kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah ini merupakan makna la ilaha illallah, maka makna ini salah. Oh, kalau begitu salah kalimatnya ada Tuhan selain Allah. Bukan, kalimat ini benar kalau dibawa ke makna yang benar, tapi kita katakan bahwa ini merupakan makna dari la ilaha illallah, ini kurang tepat. Jadi kita sedang berbicara la ilaha illallah, bukan kalimat per kalimatnya. Sama juga dengan kalimat misalkan makna dari la ilaha illallah adalah la khaliqa wala raziqa wala mudabbira illallah. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengatur alam semesta, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Kalimat ini benar, tidak salah. Ya memang itulah Allah tabaraka wa taala. Namun mengatakan bahwa makna la ilaha illallah adalah ini salah. Jadi itu poin pentingnya di situ. Kenapa salah? Rasulullah SAW berdakwah kepada orang-orang kafirin musyrikin.
Dan orang-orang kafirin musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu mengakui bahwa Allah adalah Al-Khaliq. Mereka itu mengakui bahwa Allah adalah Ar-Razik. Mereka itu mengakui bahwa Allah tabaraka wa taala adalah yang mengatur alam semesta, yang menurunkan hujan, zat Rabbus samawati wal ard, yang memiliki langit dan bumi. Kalau Rasul membawa dakwah tauhid la ilaha illallah, kalau la ilaha illallah maknanya adalah makna ini, ya tidak ada perperangan. Tentu apa yang dibawa oleh Rasul akan diterima oleh orang-orang musyrikin karena sama keyakinannya. Namun bukan itu makna la ilaha illallah. Loh, memang makna itu salah? Tidak, makna itu benar. Namun kalau kita mengatakan bahwa makna la ilaha illallah adalah yang barusan kita sebutkan, ini kurang tepat, ini salah. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah SAW sekalipun mereka meyakini akan hal tersebut. Mereka menetapkan akan hal tersebut. Allah berbicara banyak di dalam ayat-ayatnya yang menerangkan bahwa mereka meyakini hal tersebut, menetapkan hal tersebut. Bahkan sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas, kemudian para ulama setelahnya mengatakan, Mujahid, Qatadah dan lain sebagainya, bahkan dengan kalimat min imanihim, di antara keimanan mereka. Kalau kita tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan mereka, mereka akan mengatakan Allah dengan kalimat min imanihim. Min imanihim maksudnya secara bahasa keyakinan mereka, di antara keyakinan mereka. Bukan maknanya kok bisa mukmin tapi kafir, bukan itu maksudnya. Min imanihim maksudnya adalah di antara keyakinan mereka, bahwasanya mereka itu yakin Allah Al-Khaliq, Allah Al-Mudabbir. Maka kalau kita katakan makna dari la ilaha illallah dan Rasulullah diutus oleh Allah untuk mendakwakan tauhid la ilaha illallah, kemudian dibawa maknanya makna yang kedua ini, maka tidak akan ada peperangan, maka akan adem ayem saja keadaannya. Rasul tidak akan diusir karena sama keyakinannya, sehingga bukan itu maksud dari la ilaha illallah. Oh, memang kalimat itu salah, kalimat itu benar, maka ini harus diperhatikan. Sehingga makna yang pertama salah, makna yang pertama bukan makna la ilaha illallah. Makna yang kedua bukan makna la ilaha illallah, sekalipun kalimat ini benar. Makna yang ketiga bahwa tidak ada hukum kecuali hukum Allah, ini pun salah, tidak benar, kurang tepat. Apa maksud tidak benarnya? Kan kalimat ini benar, ya benar, namun mengatakan bahwa ini merupakan makna la ilaha illallah kurang tepat. Karena menetapkan adanya hukum kecuali hukum Allah ini merupakan bagian dari tauhid ar-rububiyah. Bagian dari tauhid ar-rububiyah bahwa Allah lah yang menetapkan hukum. Maka ini merupakan bagian dari rububiyah yang diyakini, yang diterima oleh orang-orang musyrikin kafirin dahulu. Mana yang keempat, bahwasanya tidak ada yang wujud kecuali hanya Allah tabaraka wa taala, ini pun sama, menetapkan akan wujud Allah tabaraka wa taala. Sama orang-orang musyrikin kafirin pun mereka meyakini akan adanya Allah tabaraka wa taala. Mereka mengenal Allah itu tak tahu. Jangan dikira yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab itu tidak kenal Allah. Jangan dibayangkan bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab dan gerombolannya ini adalah orang-orang yang tidak mengerti Allah. Di antara mereka ada yang namanya Abdullah. Apa tandanya ini? Ini tanda bahwa di antara mereka pun mengenal akan Allah tabaraka wa taala. Kan orang tua Rasul namanya Abdullah. Kan di zaman itu kan orang-orang kafirin musyrikin hidup berkembang. Bayangkan namanya Abdullah nih. Namanya Abdullah. Maka dari itu empat makna ini tidak tepat, yang benar adalah makna yang terakhir. Makna dari la ilaha illallah. Ingat, kalimat ini benar semua. Namun mengatakan bahwa ini merupakan makna la ilaha illallah hanya satu saja yang benar. Apa itu? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat, satu-satunya zat yang patut diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah tabaraka taala saja. Maka ini merupakan makna la ilaha illallah. Ketika mereka meyakini akan rububiyah Allah, ketika mereka meyakini bahwa Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mengatur alam ini, Allah yang memberikan, Allah yang menghidupkan dan mematikan, mereka tak mempersembahkan ibadah itu hanya untuk Allah saja. Orang-orang musyrikin kafirin mereka beribadah kepada Allah dan mereka pun beribadah kepada selain Allah. Jangan dikira sebagian musyrikin kafirin ini orang yang tidak beribadah, tidak. Rasulullah diutus kepada orang-orang yang beribadah. Bayangkan, ibadah, bersedekah. Ketika Ka'bah itu kemudian ingin dibangun lagi, orang-orang kafirin musyrikin mereka patungan dari harta yang paling halal. Mereka infakkan, sedekahkan untuk membangun Ka'bah. Mereka pun bersedekah. Bersedekah dengan cara yang benar. Bayangkan, dengan cara yang benar. Mereka itu makan riba, mereka merampok, tapi khusus untuk Ka'bah mereka keluarkan harta yang paling halal. Apakah diterima? Jawabannya tidak. Mereka pun melakukan ibadah haji, di mana malam hari diperuntukkan untuk para wanita dan siang hari untuk para lelakinya dengan cara telanjang. Di antara mereka berzikir mengingat Allah karena mereka tahu Allah, karena mereka yakin akan Allah tabaraka wa taala. Dan mereka pun beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Sehingga ini merupakan hakikat kesyirikan. Yang namanya kesyirikan bukan seorang itu beribadah kepada selain Allah, bukan itu.
Hakikat kesyirikan adalah engkau beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Inilah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, oleh orang-orang musyrikin kafirin dahulu. Sehingga Rasulullah SAW datang membawa dakwah tauhid la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Mengajak mereka semua untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Mereka benar, ya, di antara mereka ada yang beribadah kepada Allah, namun beribadah kepada selain Allah. Sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah saja itu susahnya minta ampun, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Konsekuensinya harus meninggalkan patung-patung berhala ini. Konsekuensinya mereka harus meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah ini, di samping mereka beribadah kepada Allah juga. Sehingga itu makna dari la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat, satu-satunya zat yang patut untuk diibadahi kecuali hanya Allah tabaraka wa taala saja. Yang kemudian banyak dari kalangan kaum muslimin yang sangat disayangkan, banyak mengucapkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan tidak mengetahui makna dari la ilaha illallah. Konsekuensi dari la ilaha illallah tidak difahaminya dengan baik. Kita pun termasuk di dalamnya. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sehingga dikatakan di sini makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Makna dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin. Tidak ada zat yang diibadahi dengan benar illallah, kecuali hanya Allah tabaraka wa taala saja. Ini maknanya. Oh, kalau begitu makna bahwa tidak ada yang memberikan rezeki, mengatur, menghidupkan, mematikan itu salah. Ya, salah kalau itu adalah makna la ilaha illallah. Namun kalimat itu benar. Namun kalau kita katakan makna la ilaha illallah, maknanya adalah tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, maka makna ini merupakan makna la ilaha illallah kurang tepat dan salah. Begitu, sehingga harus dibedakan. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini singkat terkait dengan landasan yang pertama tentang Allahu Rabbuna atau Rabbunallah. Rabb kita adalah Allah tabaraka wa taala. Kemudian landasan yang kedua ma'rifatuddin, mengenal agama ini. Mengenal agama ini. Ada beberapa poin penting yang harus kemudian kita yakini. Yang harus kemudian kita yakini dengan baik tentang agama kita, yaitu Islam. Di mana yang pertama, Islam adalah agama yang satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala. Ini harus diyakini. Al-Islamu huwa din allazi irtadahu Allahu lin-nasi jami'an. Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala untuk seluruh manusia semuanya. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Wa raditu lakumul Islama dinan." Dan sungguh aku telah meridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka agama selain Islam tidak Allah terima dan tidak Allah ridhoi. Dan juga kemudian harus difahami juga sebagaimana Allah tabaraka taala firmankan dalam surat Ali Imran ayat 85, "Wa may yattabi' ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Allah tabaraka taala berfirman, dan siapa yang mengikuti agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka Allah tidak akan menerima agama tersebut darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk orang-orang yang merugi nanti di akhirat. Sehingga yang pertama tentang landasan yang kedua bahwa Islam adalah agama kita adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala di akhir zaman ini hanyalah Islam. Agama yang lain tidak diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala, dan Allah tabaraka wa taala tidak akan menerima agama lain selain Islam di akhir zaman ini. Sehingga tidak ada istilah oh semuanya benar, semua agama itu benar, karena ujungnya kan sama Allah juga. Ibarat kita pergi ke Jakarta, ada yang lewat Indramayu, ada yang lewat Bandung, ada yang lewat muter ke sana dan lain sebagainya. Tujuannya kan sama. Oh, sebagian lagi mereka mengatakan yang dilihat itu bukan agamanya, agama itu ibarat baju. Ada yang memakai baju putih, ada yang memakai baju hitam, ada yang memakai baju merah dan lain sebagainya. Yang dilihat adalah kebaikannya. Selama seorang itu berbuat baik dari agama manapun, Allah pasti menerima. Maka kita katakan tidak. Karena agama yang diridhoi di sisi Allah tabaraka wa taala di akhir zaman ini hanyalah Islam. Setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama yang diridhoi dan diterima hanya Islam. Sebaik apapun orang, setaat apapun dia, kalau dia bukan seorang muslim maka tidak diterima amalan tersebut. Kok tidak adil? Kok ada orang yang berbuat baik namun masuk neraka? Kok hanya khusus bagi Islam saja? Tidak adil bagaimana? Bahkan itu merupakan sebuah keadilan. Jangankan terkait dengan hukum Allah tabaraka wa taala surga dan neraka, terkait dengan amal baik. Kita saja kalau kita membangun sebuah sekolah, bayangkan kita ini membuat sebuah universitas. Misalkan orang-orang yang ingin masuk ke dalamnya harus lewat pendaftaran dulu, harus syaratnya terpenuhi dulu.
Setelah syarat terpenuhi, kemudian dia belajar, kemudian dia ikut UTS, kemudian dia ikut ujian, kemudian selesai S1 dapat gelar misalkan S1, SPD, atau S2 dapat gelar MA misalkan. Oh, S3 dapat gelar doktor. Kalau ada orang yang cerdas misalkan, orang yang cerdas, Masya Allah, kemudian dia ikut ujiannya saja dan berhasil nilai sempurna, apakah berhak kemudian perguruan tinggi ini mengatakan bahwa dia mendapatkan meraih gelar doktor? Jawabannya tidak, karena dia tidak masuk, dia tidak daftar terlebih dahulu, tidak belajar terlebih dahulu. Kan yang penting saya bisa menjawab soal-soal ujian akhirnya. Ya Anda harus masuk dulu, syarat-syaratnya harus terpenuhi dulu. Sama seperti kita misalkan membuat sekolah, ada orang yang misalkan ikut ujiannya saja, kemudian minta ijazah kepada kita. Lah, kan Anda tidak pernah daftar ke sekolah kami, tapi saya bisa menjawab persoalan-persoalannya, soal-soalnya. Urusan manusia saja, ini merupakan tanda adil dan tidak adil. Kalau ada orang yang kemudian tidak pernah daftar tapi ikut ujian berhasil tiba-tiba mendapatkan ijazah, kita katakan ini tidak adil. Kan harusnya daftar dulu. Oh, ini enak sekali, tidak pernah daftar dari kelas 1 SD misalkan, tiba-tiba kelas 6 dia ikutan ujian, tidak pernah terdaftar, tidak ada nicknya dan lain sebagainya. Ujian berhasil lolos, kemudian kita berikan ijazah, kita yang memberikan ijazah tidak adil. Kan harusnya daftar dulu. Apalagi ini Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau Anda sebaik apapun Anda harus masuk Islam dulu agar kemudian masuk ke dalam surga. Sehingga ini merupakan suatu yang harus kemudian diyakini, apalagi di akhir zaman belakangan ini. Apalagi orang-orang yang kemudian mereka mengklaim bahwa diri mereka cerdas, menipu umat. Mereka mengatakan, oh tidak mengapa, yang penting berbuat baik, siapapun dari agama manapun kalau berbuat baik yang mendapatkan pahala dan berhak untuk mendapatkan surga. Sudah begitu berdalil lagi dengan ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Sehingga ini merupakan keyakinan yang pasti yang harus kemudian diyakini. Bahkan dikatakan bahwasanya keyakinan semacam ini dianggapnya sebuah doktrin. Sebuah doktrin orang itu membeo, subhanallah. Ya kalau dikatakan doktrin membeo, ya kita membeo kepada Allah. Kita didoktrin oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tak peduli. Ada orang-orang itu ketika ada seorang muslim yang meyakini Islam satu-satunya agama yang benar, agama lain selain Islam ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tak diterima. Kebaikan sebaik apapun orang, kalau dia bukan seorang muslim tak akan diterima dan berhak layak untuk masuk ke dalam neraka. Karena kalau ingin mendapatkan pahala masuk Islam dulu, dikatakan orang ini terlalu kolot, orang ini terbelakang dan lain sebagainya. Subhanallah, mereka menganggap, mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang cerdas. Bahkan sampai dikatakan bagaimana caranya untuk keluar dari kekangan doktrin semacam ini. Subhanallah, sudah begitu yang berbicaranya adalah seorang muslim lagi mengakuinya. Maka ini merupakan sebuah keterbelakangan, bahkan ini merupakan sebuah kemunduran. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga yang perlu untuk difahami juga dari landasan yang kedua ini dari Islam adalah al-Islamu huwa dinul khairi was sa'ada was surur, bahwa Islam adalah agama kebaikan, Islam adalah agama kebahagiaan, Islam adalah agama ketentraman, ketenangan. Ini yang kemudian harus diyakini. Sebagian orang kemudian ketika mendengar kalimat Islam, sebagian mereka fobia dengan kalimat Islam. Ketika terdengar, oh agamanya Islam seorang muslim, oh teroris. Oh agamanya Islam seorang muslim, oh orangnya mengerikan, galak, suka membunuh dan lain sebagainya. Dan itu ternyata sudah menimpa sebagian kaum muslimin. Sampai-sampai ada di antara mereka yang kemudian, nah sudahlah, jangan terlalu dalam-dalam belajar agama, nanti jadi ekstremis. Jangan terlalu dalam-dalam belajar agama, nanti ngebom sana sini. Subhanallah, akhirnya orang Islam fobia dengan Islam itu sendiri. Perlu untuk diyakini bahwasanya Islam mengajarkan kebaikan, Islam adalah agama kebahagiaan, Islam adalah agama ketentraman, ketenangan. Memang kelompok-kelompok sesat ini yang kemudian mencoreng nama baik Islam, mencoreng nama baik jihad, mencoreng nama baik Islam, mencoreng nama baik yang berkaitan dengan Islam dan sebagainya. Sehingga kaum musliminnya sendiri ketika mendengar kalimat jihad, sudah takut. Sebagian kaum muslimin sendiri ketika mendengar kalimat Islam sudah lari terlebih dahulu, karena dibayangkan orang-orang muslim ini pertama miskin, kemudian kotor-kotor, kemudian beringas, kemudian mengerikan, teroris, kasar dan lain sebagainya. Semua kejelekan ditumpulkan semua kepada Islam dan kaum muslimin. Apa sebabnya? Karena kelompok-kelompok sempalan dalam Islam ini yang membuat mencoreng nama baik Islam. Apa sebabnya? Karena kita kemudian tak mau mempelajari Islam dan membuktikan bahwa Islam adalah agama kebaikan, Islam adalah agama kebahagiaan, Islam adalah agama yang kemudian mengajarkan kepada kita ketenangan, ketentraman dan lain sebagainya. Sehingga ini yang kemudian harus diyakini oleh kita selaku seorang muslim. Jangan kemudian ketika pengen rajin hadir di majelis taklim, nanti jadi teroris. Pengen rajin ibadah itu
Sampai sebagian orang juga, sebagian orang-orang tua kita, sudahlah jangan terlalu wekel-wekel beragama Islam inilah, nantinya jadi gila katanya. Kenapa? Karena orang-orang yang dilihatnya, orang-orang yang mendalami Islam jadi gila. Ya iyalah, banyak kemudian amalan-amalan yang tidak dicontohkan, ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan, kemudian mereka lakukan, kemudian mereka terpengaruh dengan jin, terkena gangguan setan dan lain sebagainya, sehingga inilah yang mencoreng agama Islam. Bahkan Islam ini identik untuk mengusir setan saja, kadang yang lebih mengerikannya lagi. Jadi kalau misalkan ada yang kesurupan, oh ini nih seorang muslim ini. Jadi ilmu Islam ini hanya kaitannya dengan mengusir orang kesurupan dan tidak saja, seakan-akan yang lainnya itu tidak. Subhanallah, inilah sudah mulai mengalami pergeseran pandangan terkait dengan Islam itu sendiri. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa landasan tentang Islam yang kemudian harus kita yakini dan fahami. Kemudian landasan yang ketiga, yang terakhir adalah ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah nabi kita, rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan di sini bahwasanya arsalallahu nabiyyana Muhammadan. Allah tabaraka wa taala mengutus kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila nasi jami'an liyu'allimahumul Islam, kepada manusia semuanya untuk mengajarkan tentang hakikat agama Islam. Dan Islam inti ajarannya adalah mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, agar mengingkari sembahan-sembahan selain Allah tabaraka wa taala. Itu merupakan inti ajaran Islam. Dan Islam mengajarkan kebahagiaan, Islam mengajarkan kebaikan, Islam mengajarkan kedamaian, ketenangan, ketentraman dan lain sebagainya. Baik, poin terakhir tentang mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ada satu hal yang perlu untuk diketahui, bahwasanya cara untuk mengenal Nabi, untuk kemudian kita mengenal lebih dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua caranya. Pertama, dengan mengenal sirah perjalanannya, biografinya dari kecil sampai besar sampai wafat. Dengan demikian kita akan mengenal dengan baik siapa Nabi yang diutus kepada kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu siapa, dengan cara biografinya, dengan cara melihat sirah perjalanan hidupnya. Baik, jadi tinggal ini bagian kita untuk membaca sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar semakin tumbuh kecintaan, agar semakin jangan meremehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Rasul kita? Bagaimana cara mengetahui Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Dengan dua hal. Pertama, dengan mengetahui biografinya, sirahnya, dan itu bisa kita baca sendiri di rumah. Berbagai tulisan-tulisan, kitab-kitab, buku-buku banyak tersebar yang diterjemahkan, artikel dan lain sebagainya bisa kita baca. Dan yang kedua, dan ini tidak kalah pentingnya, agar kita mengenal siapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul dan Nabi kita ini, yaitu dengan mengenal hak-haknya, agar kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus kepada kita ini memiliki hak yang tinggi, yang harus kemudian kita junjung, yang harus kemudian kita letakkan di atas kepala kita, yang harus kemudian kita dahulukan daripada orang tua kita sendiri. Sehingga dengan demikian ketika mengetahui hak-haknya, kita akan semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan merendahkan dan menghinakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sudah azan ini nanti ya. Baiklah, sampai sini dulu. Insya Allah nanti terakhir pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hak-hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan salah satu cara untuk kita kemudian mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dua cara: mengenal biografi beliau, dengan demikian kita akan semakin tumbuh kecintaan kepada beliau, akan semakin patuh dan taat kepada beliau, akan semakin tidak meremehkan beliau. Dan yang kedua, dengan mengenal hak-hak beliau yang Allah Tabaraka Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Siapa Rasul yang diutus kepada kita ini? Baik, sampai sini dulu. Adzan Isya lebih dahulu, tafadhol. Setelah itu kemudian kita soal jawab. Ya, tafadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, silakan. Satu pertanyaan aja. Iya. 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 Barang siapa yang mengimani Allah sebagai Tuhannya, Iya. walaupun sekecil jahro akan masuk surga. Nah, tatkala orang itu misalnya orang munafik, orang musyrikin, jelas dia menyembah Tuhan Iya. selainnya. Iya. Nah, kalau misalnya dia itu pelaku bid'ah atau setidaknya mereka itu adalah merubah syariat dan dia tetap meyakini Allah sebagai Tuhannya, apakah tetap masuk di dalamnya, Pak? Iya. Makasih, Pak. Iya, baik. Yang namanya kemaksiatan apapun bentuknya, kebidahan, kemaksiatan, kemunafikan, kemaksiatan. Jadi nanti di sana ada sesuatu yang mengeluarkan seorang itu dari Islam. Di antaranya kesyirikan, kemudian nifak, kemunafikan, kemudian juga kekafiran, kemunafikan, kesyirikan ini dapat menyebabkan seorang itu keluar dari Islam. Kalau kafirnya kafir akbar, nifaknya nifak akbar, kemudian syiriknya syirik akbar. Yang namanya bid'ah pun beraneka ragam bentuknya.
Ada bid'ah-bid'ah yang memang dia mengeluarkan dari Islam. Bid'ah kesyirikan mengeluarkan dari Islam. Bid'ah kekufuran mengeluarkan dari Islam. Sudah bid'ah kufur lagi misalkan. Sudah bid'ah syirik lagi. Maka ini adalah bid'ah-bid'ah yang dapat mengeluarkan seorang dari Islam. Kalau yang dilakukannya sampai mengeluarkan dia dari Islam, maka dia termasuk ke dalam kalimat yang tadi, hadis yang tadi. Tapi selagi dia adalah seorang muslim, sekalipun dia ahli maksiat, dia adalah seorang yang misalkan melakukan kemunafikan tapi bukan nifak akbar, dia melakukan kekufuran tapi bukan melakukan kekafiran akbar, dia melakukan kesyirikan namun bukan melakukan syirik akbar, misalkan dia melakukan kebid'ahan namun bukan melakukan bid'ah-bid'ah yang dapat mengeluarkannya dari Islam, maka ada istilahnya bid'ah mukaffirah, bid'ah mufassiqah, bid'ah yang sampai mengeluarkan seorang itu sampai derajat kafir ada. Sehingga kalau dia masih dalam kategori sebagai seorang muslim, maka dia termasuk ke dalam hadis yang barusan disebutkan. Jadi begitu. Tinggal nanti dilihat apakah kemudian yang dilakukannya itu dapat mengeluarkan dari Islam atau tidak. Sehingga ada hal-hal yang memang dapat mengeluarkan dari Islam. Kalau dia masih seorang muslim, seberapa banyak pun kemaksiatan dilakukannya, baik kekufuran, baik nifak, baik kesyirikan, namun syiriknya bukan syirik akbar, baik kemaksiatan, baik kebid'ahan, maka dia masih termasuk dalam kategori dalam hadis yang mulia tadi. Baik, sehingga apakah dia termasuk? Iya, kalau dia tidak mengeluarkan dari Islam. Sehingga pertanyaannya bukan berarti oh alhamdulillah kalau begitu, bukan. Namun kita harus pastikan diri kita bahwa kita tidak keluar dari Islam ini. Jadi harus dipastikan begitu. Karena ketika Allah tabaraka wa taala berfirman, berwasiat kepada kita wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian wafat kecuali kalian wafat dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ini bukan main-main. Untuk wafat sebagai seorang muslim saja bukan perkara yang ringan. Betapa banyak betapa banyak orang yang menganggap dirinya masih sebagai seorang muslim, namun ternyata di hadapan Allah hukumi dia bukan muslim lagi, bisa jadi. Sehingga harus dipastikan bahwa benar-benar kita tidak keluar dari rel Islam. Karena untuk mati di atas kondisi sebagai seorang muslim saja bukan perkara yang main-main. Apalagi di sana ada misalkan kekafiran yang dapat mengeluarkan seorang dari Islam. Sehingga itu yang kemudian harus kita pastikan. Namun kalau kita masih dalam kategori sebagai seorang muslim tidak keluar dari Islam, ya kita termasuk ke dalam hadis yang mulia tadi. Kita masih bisa selamat. Karena ini merupakan tiket utamanya. Hanya saja harus dipastikan bahwasanya kita tidak keluar dari Islam ini. Sehingga itu harus dipastikan. Wallahu taala alam bisawab. Ya, satu lagi sajalah. Ini banyak. Ya, soalnya ini pengen ke belakang nantinya. Ya, satu lagi saja. Iya, muslim ini. Tidak bid'ah, tidak melakukan misalnya. Iya. Tapi tidak sholat, termasuk yang tadi. Iya. Kalau dia masih muslim, ya termasuk. Nah, kalau tidak, makanya di pertanyaannya masih muslim misalkan, kalau muslim masih bisa. Kecuali kalau misalkan kita mengatakan bahwasanya seorang di antara yang membatalkan keislaman seorang adalah tidak sholat misalkan. Kita kan kalimatnya bukan seorang muslim, tapi memang bukan muslim. Itu. Karena ada memang pandangan para ulama yang kemudian mengatakan bahwasanya orang yang tidak sholat kafir. Sehingga kalau misalkan kita katakan seorang muslim tapi tidak sholat, kalau kita masih mengatakan dia muslim, ya dia masuk terhadap hadis yang tadi. Tapi kalau kita menganggap bahwasanya orang kalau tidak sholat kafir, ya jelas ini tidak masuk dalam hal tersebut. Sehingga itu yang kemudian kalau misalkan bahasanya begini, kalau ada seseorang tidak pernah sholat, yang gitu, tidak pernah melakukan kesyirikan, tidak pernah ini dan itu, maka para ulama berbeda pandangan. 4 mazhab atau mayoritas ulama mengatakan bahwasanya seorang muslim yang tidak sholat, kalau alasannya karena malas, maka tidak keluar dari Islam. Tapi kalau seorang muslim tidak sholat karena menentang, mengolok-olok syariat, tidak sholat, misalkan tidak wajib misalkan, dan lain sebagainya, maka dia kafir, keluar dari Islam. Jangankan yang tidak sholat, yang sholatnya saja, namun dia meremehkan, dia menentang, maka dia kafir, keluar dari Islam. Sehingga begitu. Tapi kalau pertanyaannya seorang muslim yang tidak sholat, tadi sebutannya masih muslim, maka dia termasuk ke dalam hadis yang tadi. Kita katakan bahwa saya bisa jadi dia karena malas, dan lain sebagainya. Allah taala bisawab. Cukuplah. Iya. Ini saya pengen ke kamar mandi soalnya. Kita pada nanti yang imamin yang lain saja. Subhanakallah.